Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang sel darah, blood, red blood. Ya. Oke, nah pertama gini, sel darah. Jadi darah itu ya, jadi ada dua bagian dari darah. Darah itu ada yang sel darah, ada juga yang plasma darah ya. Jadi ada sel darah, ada plasma darah. Sel darah sendiri terbagi menjadi tiga ya. Jadi ada eritrosit, ini sel darah merah ya. Kemudian ada leukosit dan ada juga trombosit. Ya, jadi ada eritrosit, leukosit dan trombosit. Ada trombosit. Eritrosit itu adalah sel darah merah. Kemudian leukosit itu sel darah putih dan trombosit itu adalah keping darah. Keping darah biasanya dipakai untuk pengumpulan darah ya. Nah, perbedaan antara eritrosit tentu merah ya, dan ini putih. Nah, kalau sel darah putih itu kan untuk kekebalan. Kalau misalnya ada zat asing masuk, maka leukosit itu akan bekerja. Kalau nggak ada zat asing masuk, ya nggak ada kerjaan. Nah, kemudian eritrosit jauh lebih banyak dibandingkan dengan leukosit. Kenapa? Karena eritrosit itu kayak di Bogor ya, angkot. Jadi itu merupakan sistem transportasi yang ada di dalam tubuh kita. Maksudnya sistem transportasi apa? Jadi bukan kita berkendara, tapi yang berkendara itu adalah zat-zat kayak oksigen, metabolisme, dan kandungan-kandungan zat-zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, itu ditransportasikan oleh darah, sel darah merah ya. Ada informasi di sini bahwa leukosit itu jumlahnya 2/1000 per mili. 2/1000 dari eritrosit. Jadi jauh lebih banyak eritrosit ya. Jadi ibaratnya kalau eritrosit itu jumlahnya adalah 1000, maka leukosit itu 2 total. 1000 kurang 2 berarti 998. Itu adalah eritrosit. Kemudian leukositnya adalah 2 biji gitu ya. Nah, biasanya dituliskan per mili itu ya, per mili ini satuan per mili ini biasa dituliskannya kayak gini, 2 per 2 kayak persen tapi ada 2 gitu ya, dan ini merupakan 2/1000, 2/1000. Beda dengan 2% ya. Kalau 2% itu 2/100 ya enggak. Nah, kemudian sel darah merah tentunya dia berwarna merah. Kenapa bisa berwarna merah? Dia katanya berasal dari gara-gara hemoglobinnya. Hemoglobin itu protein yang mengikat dengan oksigen. Jadi dia HbO2 ya. Jadi warnanya merah. Dan tentunya darah, kita tahu dia darah itu lebih kental daripada air. Nominalnya 4,5 kali lipatnya lebih kental. Lebih kekentalan itu kita tahu viskositas ya. Nah, kalau misal kita biarkan itu kan akan jadi kayak ati gitu ya, dan itu haram dimakan. Nah, pada sel darah normal itu menempati 0,45 bagian dari volume keseluruhan. Jadi sel darah merah nih. Jadi ada total sel darah merah. Kemudian sel darah merah plus plasmanya ya. Nah, sel darah merah itu kalau misal kita masukkan ke dalam suatu alat sentrifugasi, kemudian kita putar-putar itu si alat sentrifugasi, nanti akan ada yang mengendap. Dan yang mengendap itu adalah sel darah merahnya. Dan sel darah merah yang mengendap itu normalnya 0,45 liter per liter. 0,45 liter per liter dari keseluruhan sel darah ya. Nah, jadi sisanya itu adalah plasma darah. Jadi ceritanya gini. Ini adalah plasma darah. Jadi 0,45-nya ini segini. 0,45 dan ini adalah 0,5
55 ini adalah plasma darah gitu ya. Udah gitu ininya sel darah merah. Oke. Ya, sel darah merah. Nah, bagian ini 0,45 0,4 sorry 0,45 liter per liter ini yang kita sebut dengan hematokrit. Hematokrit merupakan perbandingan antara sel darah merah dengan sel darah secara keseluruhannya ya. Ini merupakan hematokrit. Kalau normalnya memang segini. Ini merupakan normal laki-laki umumnya ya. Saya pikir ini umumnya. Kalau normalnya perempuan itu 0,41 liter per liter. Ini adalah normal perempuan. Normal hematokrit perempuan. Lebih sedikit ya. Saya pikir kenapa lebih sedikit. Padahal perempuan itu kadang-kadang ada siklus menstruasi gitu ya. Nah, kemudian untuk seseorang yang mengalami anemia itu kekurangan darah, ini dia hematokritnya jauh lebih sedikit 0,15 liter per liter. Dan ada yang kelebihan, ini yang kena polisitemia, ini hematokritnya 0,5 liter per liter ya. Jadi hematokrit itu kalau misal disingkat itu namanya VPRC, yaitu volume of packed red cells. Volume dari sel darah yang terpacking. Jadi sel darah merah itu enggak semuanya sel darah merah, tapi tercampur dengan plasma darah juga ya. Fungsinya apa nih? Fungsinya pernapasan. Yang pertama ternyata pernafasan itu bukan hanya berbicara tentang oksigen, karbon dioksida dan paru-paru, tapi kita juga berbicara tentang sel darah merah. Kenapa berbicara tentang sel darah merah? Karena oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu nantinya akan ditangkap oleh hemoglobin, masuk ke dalam paru-paru, itu akan ditangkap oleh hemoglobin, sehingga hemoglobin Hb itu akan mengikat oksigen, kemudian HbO2 nanti akan berjalan gitu ya, akan melakukan transportasi menggunakan sel darah merah menggunakan sel darah merah kemana? Ke seluruh tubuh, ke semua jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan oksigen. Oksigen untuk apa? Untuk pembakaran sel, yang kita tahu kemarin kita bahas bahwa pembakaran sel itu berlangsung di mitokondria. Jadi sebenarnya yang membutuhkan oksigen itu bukan paru-paru, bukan kita, tapi mitokondria ya. Dari mitokondria itu dihasilkan ATP nantinya. Kemudian gizi ya. Jadi sel darah merah itu berfungsi untuk mentransportasikan gizi yang masuk ke dalam tubuh. Dari mana? Jadi gizi itu makanan yang kita masuk dan kemudian sampai di usus. Di usus itu nantinya kan dicerna ya, diolah, nantinya zat-zat yang udah sangat halus, sangat kecil itu nantinya akan menembus ya, mengalami menembus dinding usus ya, menembus dinding usus dan kemudian diangkut oleh sel darah merah. Nah, diangkut oleh sel darah merah dibawa ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan semacam glukosa dan kandungan-kandungan lain. Kemudian ekskresi jadi sisa metabolisme pun ditransportasikan nanti ke ginjal, paru-paru, kulit dan usus ya. Jadi sel darah merah itu membawa sisa metabolisme kemana? Ke sistem ekskresi, yaitu ada 4. Ada ginjal, kulit, paru-paru dan nah kemudian mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh ya tentunya kenapa bisa seperti itu, karena sel darah merah itu kan tubuh kita mengandung 80%-nya adalah air. Nah, air itu apa sih wujudnya? Itu adalah wujudnya sel darah ya, plasma darah. Nah, oleh karena itu air itu kalau misal kena panas dia paling lambat untuk berubah suhunya.
kalaupun kena dingin, dia paling lambat berubah suhunya menjadi dingin. Mungkin kita tahu fenomena yang ada di kutub, ya, yang ada di daerah salju gitu kan, bagian atasnya aja yang tertutup salju untuk perairan danau seperti itu ya, tapi bagian bawahnya tidak. Kenapa? Karena tidak mencapai titik bekunya. Kemudian mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Yang berikutnya mengatur keseimbangan air melalui efek dar terhadap pertukaran air antara cairan yang bersirkulasi dengan cairan dalam jaringan. Yang berikutnya perlawanan terhadap peradangan. Yang berikutnya transportasi hormon dan transportasi metabolit. Jadi memang pada umumnya sel darah ini hampir semua berfungsi untuk melakukan membantu proses transportasi kebutuhan-kebutuhan dari seluruh sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh ya. Jadi kalau misal darahnya macet, bisa jantung nih, jantung macet, maka hampir semua kebutuhan tubuh itu tidak terpenuhi. Jadi ada beberapa bagian yang tidak terpenuhi. Kalau jantung macet, kadang-kadang ada kena stroke kan. Jadi ada sebagian tubuh yang macet gitu ya, yang nggak bisa bergerak, PO gitu. Nah, itu karena ada beberapa kebutuhan jaringan atau sel yang tidak terpenuhi karena sistem transportasi di dalam tubuh itu tidak berjalan dengan lancar. Oke, mungkin demikian sekilas pembicaraan kita tentang sel darah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.